Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu bapak guru yang berbahagia, berikut akan saya sampaikan sebuah aksi nyata topik Merdeka Belajar dalam UMM Lakon Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Yang pertama, sebelum kita berlanjut ya, kita ulangi lagi, kita ingat pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dan guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Mengapa kurikulum harus berubah? Alasan yang pertama, zaman berubah. Yang kedua, perspektif berubah. Yang ketiga, pola pikir juga berubah. Salah satu ilustrasi perubahan ini adalah dulu orang bepergian jalan kaki, perubahannya ya sekarang naik kuda, dan naik sepeda ontel, kemudian naik sepeda motor, dan bahkan sekarang sepeda motornya sudah matic seperti ini. Sekarang kita menuju merdeka belajar, bukan merdeka tidak belajar, tapi merdeka dengan cara-cara yang bebas sesuai dengan minat bakat siswa. Beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam pemahaman merdeka belajar terangkum dalam 5 modul, antara lain mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, modul yang pertama kita uraikan satu persatu. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Memastikan apa peran saya sebagai guru pendidik? Apakah hanya mendidik? Apakah hanya mengajar atau mengajar dan mendidik? Kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya? Apakah seperti ilustrasi di bawah ini atau seperti yang lain? Pada modul yang kedua, mendidik dan mengajar, akan diuraikan tentang mendidik menyeluruh, kemudian pendidikan selama 1 abad ini bagaimana, kemudian menjadi manusia secara utuh jasmani dan rohani. Modul yang ketiga, Bapak, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Kita bahas tentang kodrat murid. Ya, dimiliki 3 kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Ini yang sering disebut dengan asas trikon. Pada modul yang keempat, bahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari murid, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Bahwa budi pekerti ini bisa dididik dan bisa dilatih. Kita gunakannya adalah teori konvergensi, di mana pendidikan tak berpengaruh. Walaupun menurut teori nativisme setiap anak mempunyai bawaan masing-masing, tapi dengan teori empirisme bahwa pendidikan tetap sangat berpengaruh. Maka
Yang digunakan adalah teori konvergensi atau gabungan keduanya. Pada modul yang kelima, Ibu Bapak, akan dibahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Memang kalau kita pikir tujuan akhir dari pendidikan ini adalah mengantarkan anak supaya selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Mengantarkan murid selamat dan bahagia, bisa selamat dan bahagia dunia, maka digunakannya sistem among, bukan top down, bukan guru sebagai dewa atau segala-galanya, guru sebagai malaikat, tetapi guru ngomong siswa tutwuri handayani. Kemudian Merdeka Belajar pada abad 21, kita sudah menggunakannya, sering pembelajaran menggunakan Android, dan yang menciptakan lingkungan pelajaran terbaik bagimu. Lingkungan pelajaran yang terbaik itu bukan bagi guru, tapi bagi murid, maka disesuaikan dengan perkembangan murid. Maka dengan demikian akan membimbing murid untuk memperbaiki bangsa ini. Kemudian kita juga tidak bisa mengabaikan ya dengan pertimbangkan peran keluarga, peran sekolah, dan peran masyarakat, karena ketiganya mempunyai peran yang tidak kalah penting. Demikian Bapak yang berbahagia, sedikit materi tentang Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.